Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Madinah Munawwaroh. Di sini saya dosen yang akan menempuh mata kuliah feto maternal dan neonatal. Pada pertemuan pertama, di sini saya akan membahas terkait adaptasi fisiologis masa kehamilan. Pada dasarnya, ibu hamil akan mengalami perubahan-perubahan di masa kehamilannya, dan ini merupakan hal yang alami, begitu ya. Di sini juga saya akan sedikit menjelaskan terkait sistem apa saja sih yang akan terjadi perubahan pada masa kehamilannya. Yang pertama ada sistem reproduksi, ada sistem kardiovaskuler, ada sistem pernafasan, perkemihan, integumen, selanjutnya juga sistem persyarafan, sistem muskuloskeletal, dan sistem pencernaan. Oke, di sini yang pertama saya akan membahas terkait perubahan fisiologis masa kehamilan, yaitu sistem reproduksi. Ibu hamil yang mengalami masa kehamilan gitu ya, di sini akan ada perubahan yaitu uterus. Memang tidak semua terjadi perubahan di awal kehamilan begitu ya. Bisa jadi terlihatnya mungkin di trimester kedua, ketiga begitu. Tapi perubahan di sini untuk uterus akan membesar pada bulan-bulan pertama yang mungkin belum terlihat langsung begitu ya, karena ada pengaruh estrogen dan progesteron. Selanjutnya juga di sini pembesaran disebabkan peningkatan vaskularisasi, peningkatan peredaran darah, dan dilatasi pelebaran pembuluh darah uterus. Selanjutnya juga ada hiperplasia, jumlah sel meningkat, dan hipertrofi yaitu umur kehamilan sel meningkat dan uterus gitu ya. Selanjutnya juga ada perkembangan DESI2. Nah, selanjutnya juga di sini bisa dilihat begitu ya di slide, di mana uterus normal itu hanya 30 gram untuk sebelum hamil gitu ya, tapi ketika pada saat hamil dia akan meningkat begitu ya. Selanjutnya juga pembesarannya bisa sampai 1 kilo untuk uterus. Selanjutnya juga dari bentuknya gitu ya akan ada perubahan. Selanjutnya juga besarnya gitu ya, yang mungkin ketika sebelum hamil gitu ya hanya sebesar telur ayam gitu, tapi ketika pada masa kehamilan dia akan bisa membesar bahkan sampai ukurannya bisa sampai buah semangka gitu ya. Selanjutnya juga posisi gitu ya, di sini untuk umur kehamilan 4 bulan masih di dalam rongga pelvis, semakin membesar kemudian memasuki rongga abdomen. Oke. Nah, pertumbuhan rahim tidak sama ke semua arah gitu ya, tetapi terjadi pertumbuhan yang cepat di daerah implantasi plasenta sehingga rahim bentuknya tidak sama. Jadi memang kadang ada yang bilang, oh bulat nih, kalau bulat artinya perempuan atau lonjong gitu ya, karena memang tidak akan sama satu ibu hamil dengan ibu hamil lainnya. Selanjutnya juga ada isthmus uterin pada awal kehamilan trimester 1. Di sini mengadakan hipertrofi sebagai lunak atau yang disebut tanda Hegar. Selanjutnya juga terjadi Braxton Hicks umur kehamilan 12 minggu karena pergangan miometrium yang disebabkan pembesaran uterus gitu ya. Nah, kontraksi Braxton Hicks ini bersikap non-ritmik ya, sporadik dan tanpa disertai adanya rasa nyeri, karena memang tiba-tiba nih ya, kok kayak kalau bahasa yang sering dialami oleh orang-orang ibu hamil, kok agak itu ya kayak agak keras gitu, agak sedikit kejang atau apa gitu. Nah, itu mungkin adanya tanda Braxton Hicks gitu. Oke. Nah, di sini cervix uteri gitu, karena estrogen meningkat bertambah hiperfolikularasi, konsistensi cervix menjadi lunak atau tanda gondol. Di sini progesteron, kelenjar-kelenjar di cervix akan berfungsi lebih dan akan mengeluarkan lendir lebih banyak, perlindungan terhadap infeksi ibu hamil gitu ya, mengeluh pengeluaran cairan dari jalan lahir. Jadi di sini biasanya memang kalau ibu hamil itu sering mengalami yang namanya keputihan gitu ya. Kenapa nih? Nah, tadi itu adalah sebuah pertahanan diri begitu ya, untuk menghindari terhadap infeksi-infeksi yang mungkin akan datang begitu. Oke. Nah, di sini juga ada yang namanya vagina dan vulva begitu. Adanya hipervaskularisasi mengakibatkan vagina dan vulva tampak lebih merah gitu ya, atau disebut tanda Chadwick. Di sini Forcio juga jadi nampak livid. Jadi biasanya kalau misalnya kita lihat gitu ya, kok tiba-tiba agak lebih merah gitu ya, karena tadi adanya perubahan pada masa kehamilan. Selanjutnya juga ada ovarium gitu ya, sampai kehamilan 16 minggu mungkin masih terdapat corpus luteum dengan
kurang lebih 3 cm lah ya untuk memproduksi estrogen dan progesteron. Sampai umur kehamilan 16 minggu gitu ya, plasenta sudah lektumnya mulai mengecil sehingga produksi estrogen dan progesteron digantikan oleh plasenta. Oke, nah di sini untuk payudara, mungkin kalau payudara di sini kita akan sangat melihat gitu ya perubahannya. Apa mungkin ketika menstruasi pun agak sedikit keras gitu ya. Begitu juga ketika masa hamil, di sini mengalami pertumbuhan dan perkembangan sebagai salah satunya persiapan pemberian ASI gitu ya, atau yang disebut juga laktasi. Nah, hormon yang berpengaruh pada proses laktasi di sini ada estrogen, progesteron, selanjutnya juga ada PHA gitu ya. Nah, selanjutnya ada estrogen di sini menimbulkan hipertrofi sistem saluran. Untuk progesteronnya di sini menambah sel-sel asinus pada mamae. Selanjutnya juga ada somatotropin mempengaruhi pertumbuhan sel-sel asinus dan menimbulkan perubahan dalam sel sehingga terjadi pembuatan kasein, laktobumin dan laktobulin untuk laktasi. Nah, tadi ada PHA gitu ya, menekan prolaktin agar tidak mengeluarkan ASI. Penampakan payudara di sini menjadi lebih besar di umur kehamilan 6 minggu mungkin ya, dia sudah terlihat lebih menonjol gitu. Mungkin awalnya tidak besar gitu ya, tidak terjadi pembesaran. Nah, kalau kehamilan ini biasanya di awal-awal dia akan mulai membesar dan biasanya juga puting akan mulai menonjol begitu ya, mulai menonjol, bahkan ada aureola di sini hiperpigmentasi dan puting susu membesar. Nah, hiperpigmentasi ini Nah, hiperpigmentasi ini bisa dilihat di sini ya. Dia memang akan lebih terlihat begitu ya, terlihat yang awalnya mungkin sebelum hamil merah muda begitu ya. Selanjutnya dia akan membesar, menonjol, bahkan akan menghitam begitu. Oke. Nah, di sini ada perubahan fisiologis masa kehamilan yaitu sistem kardiovaskuler. Nah, untuk perubahan kardiovaskuler pada kehamilan, di sini tekanan darah sistolik akan menurun begitu ya, 4-6 gram diastolik, dan juga rata-rata itu biasanya dia akan terjadi perubahan begitu. Selanjutnya frekuensi denyut jantung juga biasanya akan lebih meningkat di umur kehamilan 12-18 denyut jantung pun di sini akan lebih meningkat begitu ya. Selanjutnya juga curah jantung dia akan lebih meningkat 33-45%. Ketika seseorang ibu hamil memasuki usia kehamilan ke-5 minggu begitu ya, maka salah satu organ mengalami perubahan fungsi secara fisiologis, salah satunya tadi jantung ya, kardiovaskuler. Pada saat ini jantung mengalami perubahan yang kompleks dan juga di sini berefek pada perubahan fisiologis tubuh lainnya. Perubahan di sini bisa dilihat ya pada 12 minggu begitu ya, 10-20 volume jantung mengalami peningkatan. Selanjutnya juga peningkatan produksi sel darah merah, peningkatan volume plasma, dan juga peningkatan volume darah pada akhir tekanan diastolik. Nah, ada juga namanya sistem pernapasan, perubahan fisiologis pada masa kehamilan. Pada kehamilan terjadi perubahan sistem pernapasan karena memang untuk bisa memenuhi kebutuhan oksigen di sini, oksigen ibu hamil itu membutuhkan tambahan ya tadi untuk mengirimkan ke metabolisme janinnya gitu ya, 20% butuh tambahan, dan juga terjadi desakan diafragma akibat dorongan uterus yang membesar. Karena memang uterus itu akan semakin membesar ya, apalagi trimester kedua, trimester ketiga itu akan sangat terlihat sekali signifikannya dibandingkan ketika awal kehamilan. Nah, untuk sistem perkemihan, mungkin sistem perkemihan ini trimester 1 belum terasa gitu ya, karena walaupun memang ada sebagian juga yang sudah terasa, karena tadi saya sampaikan tidak akan sama ibu hamil 1 dengan yang lainnya, karena di sini untuk trimester 1 itu kandung kemih akan tertekan dengan uterus yang mulai makin membesar gitu ya, mengakibatkan ibu akan sering buang air kecil begitu. Selanjutnya juga kehamilan trimester 2 uterus telah keluar dari rongga pelvik, dan ini gejalanya akhirnya sama tadi ya, akan sering buang air kecil. Dan juga untuk trimester ketiga, bahkan trimester ketiga ini benar-benar ketika jadi kan sudah mulai membesar nih ya, akhirnya
membuat uterus sangat menekan gitu ya kandung kemih, dan membuat ibu hamil tersebut akan sering buang air kecil. Oke. Selanjutnya ada sistem integumen. Nah, di sini pada kulit terjadi hiperpigmentasi, kurang lebih sama tadi ya kayak payudara gitu ya. Akan ada terjadi perubahan-perubahan di muka gitu ya. Muka di sini bisa terlihat di dahi, pipi, hidung gitu. Karena memang ada hormon gitu ya, melanocortin stimulating hormon di sini yang membuat tadi akan ada hiperpigmentasi yang terjadi pada muka gitu. Payudara tadi pada puting dan areola gitu ya. Selanjutnya, nah di perut ini biasanya akan terlihat linea nigra dan stria gravidarum. Kayak di sini bisa terlihat untuk gambarnya plasma gravidarum gitu ya. Selanjutnya juga pigmentasi pada puting areola, tadi juga sudah sempat saya singgung ya, yang awalnya mungkin terlihat merah muda gitu ya karena belum hamil, akhirnya ketika hamil dia semakin membesar, putingnya juga semakin menonjol. Setelah kehamilan gitu ya, biasanya memang dia akan sedikit menghitam gitu. Nah ini tadi untuk bagian perut gitu ya, ibu hamil, karena tadi dia perut akan semakin membesar gitu ya, keadaan janin yang semakin membesar, terlihatlah linea nigra dan stria gravidarum ini yang akan ada gitu ya di perut. Dan ini memang hal yang normal gitu, hal yang fisiologis. Jadi jangan sampai kita takut gitu, atau mungkin jadi kepercayaan diri kita berkurang, karena ini hal-hal yang fisiologis dan yang akan dialami oleh setiap ibu hamil. Atau mungkin kita bisa menguranginya gitu ya, kalau memang ini akan terjadi, kita kurangi saja dengan memberikan lotion seperti itu ya, atau oil lah ya, supaya membuat tidak gatal mungkin perutnya, seperti itu. Oke, selanjutnya ada sistem persyarafan. Nah, di sini perubahan fisiologis akibat kehamilan dapat menyebabkan timbulnya gejala neurologis sebagai berikut gitu ya. Kompresi saraf panggul akibat pembesaran uterus memberikan tekanan pada pembuluh darah panggul yang dapat mengganggu sirkulasi dan saraf menuju ekstremitas bagian bawah, sehingga menyebabkan kram tungkai. Jadi biasanya pasti akan ada keluhan-keluhan gitu ya yang akan dialami oleh ibu hamil. Kok sering mungkin sakit pinggang gitu ya, atau mungkin sering sakit pinggang atau kram gitu ya, dan lain sebagainya. Ini karena memang ada perubahan di sistem persyarafan gitu. Nah, selanjutnya ada yang namanya sistem muskuloskeletal. Di sini perubahan fisik sistem yang terjadi pada ibu hamil begitu ya, bersamaan dengan membesarnya ukuran uterus, menyebabkan perubahan yang drastis pada kurva tulang belakang yang biasanya menjadi salah satu ciri pada ibu hamil. Tadi kurang lebih hampir sama ya dengan sistem persyarafan gitu ya, dimana pasti akan ada tekanan gitu ya, yang mengakibatkan tadi nyeri punggung dan lain sebagainya. Selanjutnya ada sistem pencernaan. Di sini karena pengaruh estrogen ya, salah satunya pengeluaran asam lambung meningkat gitu, menyebabkan air liur berlebihan. Biasanya ibu hamil tuh sering buang air ludah gitu ya. Selanjutnya juga biasanya daerah lambung sering terasa panas mungkin ya, dan juga biasanya akan terjadi mual muntah di pagi hari, atau mungkin yang biasa kita dengar itu adalah morning sickness. Nah ini pun yang saya sampaikan tadi beberapa ya, tidak semua akan mengalaminya gitu ya, karena kita tidak bisa menyamakan antara ibu hamil satu dengan lainnya. Bisa jadi si ibu A nggak mengalami morning sickness gitu ya, kok saya nggak mual muntah nih gitu, sedangkan yang satu saya nyium bau ini aja udah mual muntah gitu, karena memang yang akan dirasakan gitu ya akan berbeda. Selanjutnya juga progesteron menimbulkan gerakan usus peristaltik berkurang, makanan lebih lama berada di lambung, dan yang telah dicerna lebih lama di usus, baik untuk reproduksi akan tetapi menimbulkan obstipasi. Nah biasanya juga kadang ibu-ibu hamil itu sering obstipasi ya, maksudnya sering susah buang air besar gitu ya. Nah, ada juga sistem metabolisme. Di sini metabolisme pada ibu hamil meningkat 15-20% yang ditemukan pada trimester 1. Peningkatan ini pastinya untuk pertumbuhan janin dan persiapan memberikan ASI. Atau mungkin biasanya gini, ketika kita sebelum hamil gitu ya, mungkin kita asupannya cukup
20 atau apa gitu ya. Menu kita hanya kurang lebih 1,5 piring lah gitu biasanya kan ya. Tapi ketika kita hamil, pastinya kita harus memenuhi kebutuhan janin kita juga begitu. Makanya kenapa kalori biasanya dibutuhkan asupan kalori yang lebih banyak gitu ya, untuk persiapan memberikan ASI juga gitu ya. Salah satunya di sini kalori berasal dari pembakaran karbohidrat. Jika perlu tambahan kalori, dipakailah lemak ibu. Kalau misalnya ibu saja belum bisa mencukupi gitu ya, bagaimana ibu mau mencukupi kebutuhan janinnya? Makanya di sini protein, kalsium, zat besi itu harus benar-benar dipantau gitu ya, harus benar-benar dipenuhi begitu. Nah, untuk protein di sini diperlukan untuk perkembangan badan janin gitu ya, alat kandungan gitu ya, mamai janin, persiapan laktasi dan lain sebagainya. Selanjutnya juga untuk kalsium, di sini janin membutuhkan 30 sampai 40 gram kalsium untuk pembentukan tulang-tulangnya. Zat besi, ibu hamil membutuhkan zat besi 30 sampai 50 mg besi per hari. Oke, di sini bisa dilihat berat badan dan IMT gitu ya. Berat badan ibu hamil gitu ya, akan ada kenaikan berat badan gitu ya. Biasanya juga normalnya di sini sampai 10 kilo gitu ya, 10 sampai 12 kilo ketika masa kehamilan itu akan terjadi kenaikan berat badan. Jadi jangan worry ya, jangan takut tiba-tiba kok BB-nya bertambah banget ya. Pastinya karena di sini tidak hanya janin saja. Kok ketika USG mungkin atau mungkin ketika pemeriksaan ke bidan gitu, kok bayinya ketika diukur TBJ-nya cuman 3 misalnya 3 graman gitu ya, 3 kilo sorry. Nah, tetapi kok naiknya saya sampai 10 kilo? Ya karena banyak, tidak hanya janin saja ya, ada plasenta gitu ya, air ketuban dan lain sebagainya. Selanjutnya juga di sini kenaikan BB dalam kehamilan disebabkan oleh hasil konsepsi fetus plasenta yang tadi ya sudah saya sebutkan. Oke. Nah, IMT di sini untuk cara melihat IMT ya, untuk mengukurnya juga BB dibagi TB kuadrat. Untuk BB di sini berat badan dalam satuan kilogram, TB di sini tinggi badan dalam satuan meter. Nah, ini adalah klasifikasi IMT gitu ya. Ada 4 kategori. Bisa dilihat IMT rendahnya ada kurang dari 19,8, IMT normal, IMT tinggi atau IMT, dan juga IMT obesitas. Nah, peningkatan berat badan total selama hamil yang disarankan berdasarkan IMT sebelum hamil bisa dilihat IMT rendah 12,5 sampai 18 gitu ya kilogram, IMT normal 11,5 sampai 16 kilogram, dan IMT tinggi di sini 7 sampai 11,5 kilogram, dan IMT obesitas kurang lebih 6 kilogram. Jadi dilihat dulu sebelum hamil gitu IMT-nya berapa dan kenaikannya berapa gitu. Jadi jangan sampai ketika ibu hamil tersebut obesitas gitu ya, IMT-nya mungkin awalnya berapa, misalnya awalnya karena dia obesitas ya, jangan sampai kelebihan berat badannya itu melebihi. Jadi misalnya rendah itu kan seharusnya hanya 10 kilo saja, normalnya sampai 10 gitu ya. Nah, kalau untuk obesitas jangan sampai kenaikan berat badannya sampai 10 gitu. Makanya di sini perlu konsultasi dengan pelayanan kesehatan dan juga tenaga kesehatan. Perlunya kita untuk melakukan kunjungan gitu ya, kunjungan ibu hamil di sini. Kalau dan juga di sini juga kita harus melakukan kunjungan dengan dokter gitu ya, tidak hanya dengan ibu hamil saja. Jadi 1 kali wajib untuk konsultasi dengan dokter gitu. Nah, untuk next selanjutnya kita akan membahas terkait deteksi dini gitu ya setelah mata kuliah ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Saya izin tutup pertemuan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.